Kita kembali lagi dengan the one and only Daud Chino Yordan dan kita berbincang soal masalah perihal persiapan untuk menuju sebuah pertandingan. Kalau tadi berbicara soal apa yang dilakukan semasa pandemi dan ternyata itu hal-hal yang tidak lazim yang dilakukan seorang atlet. Membantu pemerintah, membuat hal-hal menarik dan juga membantu masyarakat. Dan selanjutnya, menjadi seorang petinju ini butuh fisik. Ya. Untuk latihannya ini gimana caranya? Menjadi petinju yang baik bagaimana caranya? Dan melakukan pemulihan istirahat seperti apa atau ada pantangan khusus kalau pada makan atau apa? Ada pantangan nggak sih Bang? Ada. Ada ya? Ada. Yang tidak boleh, yang boleh gitu? Ya, betul. Jadi bagaimana seorang atlet mempersiapkan, karena kebetulan saya ini atlet profesional dan saya betul-betul bertanggung jawab terhadap profesi saya, maka ada atau belum ada jadwal pun saya tetap berlatih. Baik itu berlatih fisik maupun berlatih teknik di gym. Dan kebetulan saya salah satu dan satu-satunya petinju Indonesia yang sudah punya gym sendiri. Satu-satunya? Ya, saat ini tercatat saya sebagai satu-satunya atlet yang punya gym sendiri, punya pembinaan olahraga sendiri, tinju, dikala saya masih aktif. Karena memang kita tahu ya, membangun sebuah gym tidaklah murah ya, dan tidak mudah. Dan itu membutuhkan totalitas yang tinggi. Banyak petinju yang ketika berprestasi namun sulit untuk bisa membangun gym karena memang dia butuh anggaran yang besar, butuh investasi, butuh kemauan yang keras tentunya. Dan itu sudah saya lakukan saat ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali saya punya gym sendiri dengan berbagai pembinaan yang ada di dalam, dengan puluhan atlet yang tinggal di gym saya karena memang gym saya termasuk gym bertaraf internasional, di mana ada mesnya. Itu terletak di Kayong Utara. Di Kayong Utara? Ya, ada mes, ada kantor, ada memang dapur, ada sarana lah yang layak untuk anak-anak atlet yang tinggal di situ. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, tentu terkait bagaimana kesiapan, ya saya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada atau tidak ada jadwal, saya berlatih. Terlebih ketika mau menghadapi pertandingan, saya beserta tim Empro Internasional memutuskan untuk melakukan training centernya di Jakarta. Kemarin kurang lebih hampir 2 bulan saya berlatih serius di Tangerang, karena di sana memang jauh lebih fokus lagi. Tentu dengan kesiapan seperti itu ditambah dengan mitra latih tanding saya yang berbeda-beda, tentu sangat membantu sekali. Nah, terkait dengan bagaimana pemulihan, sebetulnya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin saya tidak terlalu banyak mendapat pukulan ya, sehingga memang tidak terlalu ada sih resiko atau sakit yang saya rasakan, sehingga ya habis bertanding saya tetap pulih dan tetap fit begitu, tetap sehat, tidak ada masalah apa-apa karena memang pertandingan kemarin bisa saya selesaikan dengan cepat. Dan ya sekarang saya kembali ke Indonesia, ke Kalimantan Barat dengan kondisi yang sehat jasmani dan rohani. Oke. Itu di wajah bekas apa itu? Ini bekas luka pecah kala itu bertanding. Ada yang terkena pukulan, ada yang memang karena benturan, ada yang juga karena latihan. Jadi umum terjadi kepada seorang petinju ya sering mengalami luka-luka begitu. Menurut Bang Daud sendiri nih, selain dari resiko mendapatkan luka-luka di wajah dan memar-memar di tubuh, kemudian akhirnya pulih kembali dengan istirahat dan lain-lainnya, kalau melihat dari resiko dan juga kerasnya dunia tinju ini ya, latihan yang luar biasa, minat anak muda, minat remaja, dan minat anak-anak sekarang, bagaimana Bang Daud melihatnya? Saat ini sangat sulit ya bisa mendapatkan atlet seperti saya karena memang olahraga ini kan olahraga yang keras. Terlebih barangkali di era atau zaman sekarang kan tidaklah seperti zaman dahulu yang semuanya serba terbatas. Di era sekarang anak-anak muda lebih senang menggandrungi profesi atau hobi yang boleh dibilang santai-santai tapi sesuai dengan keinginan mereka. Katakanlah hari ini gadget sangat luar biasa pengaruhnya terhadap anak-anak muda milenial. Tapi saya percaya dengan kampanye saya secara tidak langsung menjadi seorang atlet, tentu pasti ada potensi-potensi atlet yang juga ingin berprestasi seperti saya, anak-anak muda khususnya. Sudah melihat apakah mungkin ada cikal bakal dari tanah Kayong atau dari Ketapang? Ya, di Kayong sudah mulai banyak anak-anak yang memang datang dari berbagai daerah, berbagai kabupaten di Kalimantan Barat ini
Bahkan ada yang dari Kalimantan Timur. Wow, dari Kalimantan, Iya. Kalimantan Timur juga datang. Iya, datang dan tinggal di sana, orang tuanya mengizinkan untuk dia menggeluti profesi tinju. Nah, itu artinya memang begitu kuat magnet dari olahraga ini sehingga di mana-mana bisa melihat itu dan bisa menjadikan inspirasi bagi mereka. Oke. Suka tidak suka, mau tidak mau, Bang Daud ini adalah pahlawan. Wah, Bang Daud ini adalah acuan untuk anak muda sekarang, terutama bagi mereka yang menggeluti dunia tinju, yang ingin terjun ke dunia tinju. Kita juga mengalihkan berusaha untuk agar anak muda tidak terlalu teralih fokus kepada internet saja. Ya. Mungkin jago bertinju di game, tapi ternyata di ring aslinya malah tidak bisa apa-apa. Ini mungkin kekhawatiran juga untuk kita semuanya, termasuk yang sudah dilakukan langkah nyata oleh Bang Daud nantinya. Dan apapun itu, mudah-mudahan akan menemukan bakat-bakat baru tentunya. Sempat juga Bang Daud ini main film loh. Main film, salah satu film tahun 2019 kalau tidak salah ya. Iya. Sid, jangan dijawab dulu, nanti akan kita tanya sebentar ya, sekilas kenapa bisa terlibat dalam film, akan kita tanya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show.